Hai Mom, selamat tahun baru. Balik lagi nih podcast Mother and Beyond bersama saya Novita Angie, Editor Chief Mother and Beyond. Coba aku mau nanya, ngaku ya, siapa dari Moms yang belum sempat bikin perencanaan keuangan keluarga untuk tahun 2023 ini? Ayo, siapa? Mumpung masih awal tahun nih Moms ya, kayaknya nggak ada kata terlambat ya untuk kita mulai lagi dan mengatur atau kita mungkin membuat perencanaan keuangan keluarga atau rumah tangga kita ini mungkin perencanaan yang baru. Jangan sampai kesalahan terjadi dalam mengatur dalam mengatur keuangan keluarga yang mungkin kesalahan yang pernah dibikin tahun lalu atau 2 tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya terjadi lagi di tahun ini. No, no, jangan sampai. Nah, gimana caranya nih menata atau mengatur keuangan keluarga biar pengeluaran kita juga tetap bisa terkendali di tahun ini. Di tengah isu resesi ekonomi dunia tahun ini nih, walaupun update-nya katanya Indonesia sih nggak termasuk negara yang akan mengalami resesi ya. Tapi tetap aja ya moms, kita harus mempersiapkan atau mengantisipasi nih soal keuangan keluarga kita. Nah, paling pas nih kalau kita ngomongin soal keuangan keluarga, kita ngobrol-ngobrol sama ahlinya nih, sahabat saya Prita Hapsari Gozi, Principal Consultant dan CEO Zap Finance. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama Prita yuk untuk cari tahu gimana mengatur keuangan keluarga dan menghadapi tantangan di ekonomi di tahun ini. Hai Prita, apa kabar? Hai Angie, halo juga untuk semua moms. Tahun baru nih ya, Prita, biasanya memang kita menjadikan momentum awal tahun ini untuk memulai sesuatu yang baru, ya kan? Apalagi nih kalau kita ngomongin soal keluarga, urusan keuangan keluarga, ya nggak sih? Apalagi kan biasanya tahun baru nih siap-siap nih, nanti di bulan Juni Juli, si anak-anak kita mungkin ada yang masuk sekolah tahapan SD, SMP, SMA, atau kuliah. Ya kan? Macam-macam nih. Nah, aku juga mau info juga nih sama mom semuanya, sama Prita juga nih kalau hari ini kita juga nanti akan membacakan, akan bukan cuma membacakan, tapi kita akan mendengar langsung pertanyaan-pertanyaan dari beberapa moms. Tapi Prit, yang aku mau nanya dulu nih Prit, sebenarnya seberapa penting sih kita membuat perencanaan keuangan keluarga dan apakah kita bisa menjadikan momentum awal tahun atau tahun baru untuk kita membuat plan baru nih dalam perencanaan keuangan keluarga? Ya, jadi basically itu jurnal dan penelitiannya tuh udah banyak banget, Ji, mengatakan bahwa memang keluarga yang lebih berencana itu biasanya sih dia akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuannya, apapun itu. Kemudian dia Hmm. juga biasanya pada saat ada masalah juga lebih mudah untuk mengatasinya. Jadi ibaratnya ini kan katanya orang apa dari Tiongkok ya, kepala tuh harus dingin, kakinya yang anget, bukan dibalik, kakinya dingin, kepalanya panas mulu gitu, jangan ya. Oke, 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 oke. Ternyata kalau perencanaan keuangan itu berjalan dengan baik, itu kita bisa tuh mengambil keputusan-keputusan dengan istilahnya tuh kepala dingin. Jadi semuanya tuh tidak hanya based on emosi semata. Dan yang terakhir, biasanya kita juga lebih mudah nih untuk melakukan kira-kira tuh kayak hitung-hitungan. Kan kadang-kadang yang namanya moms tuh juga ada momen-momennya ya, Ji. Misalnya, Ya, ya, aku ya. mau berhenti kerja dulu, atau misalnya aku mungkin mau berkurang dulu nih aktivitinya, karena mungkin anakku butuh untuk ditemani lebih banyak atau ada masalah keluarga yang membutuhkan perhatian kita, kita tuh jadi lebih bisa menghitung. Sebetulnya kita bisa mampu nggak sih untuk melakukan itu semua? Nah, Hmm. kalau kita memiliki rencana keuangan. Jadi untuk bahasa singkatnya, penting nggak sih? Jawabannya super penting. Dan gimana sih tahun baru itu kaitannya dengan perencanaan keuangan kita? Basically, kalau di bulan Januari itu memang enak banget ya untuk start Ya sih. something new karena hitungnya tuh gampang gitu loh. Kita kan kebiasa banget ya untuk melihat sesuatu Januari sampai Desember, terus nanti kita evaluasi di Desember. Jadi momen di bulan Januari ini tuh jadi mudah gitu loh untuk banyak keluarga. Ya, ya. Kita jadiin momentum sebenarnya ya awal tahun itu ya sebenarnya kan ya walaupun sebenarnya kita tahu juga perencanaan keuangan juga bisa kapan aja ya kan apalagi kita tahu ternyata buat ya yang mau masuk sekolah kan kalau orang mikir gini masuk sekolah tuh bulan Juni berarti kita persiapannya dari bulan Mei aja kali enggak loh dari September tuh udah persiapan loh untuk masuk sekolah ya kan. Nah Ih, mohon Prita. maaf lahir dan batin ya. Saya udah dapat surat cinta dari bulan Desember kemarin. Please deh. Kan Rita Gozi kan anaknya satu mau masuk SMA, satu kuliah. Aduh, tolong. Sama aku juga udah dapet surat cinta nih buat anak aku yang kecil nih udah untuk urusan-urusan kuliah ya udahlah ya mari kita tuntaskan. Nah, Prita, katanya nih di dalam rumah tangga kita tuh pengen tahu nih jadinya sebaiknya istri atau suami sih yang mengatur keuangan karena kata sebuah studi yang dipublish di Journal of Marriage and Family katanya perempuan yang paling jago pengelolaan uang daripada laki-laki. Apakah benar seperti itu?
Jadi memang penelitiannya sih benar bahwa most of the perempuan itu lebih mahir dalam mengelola uang. Tapi kan bahasa most itu tidak 100%. Artinya Ah, ada dalam keluarga yang faktanya suaminya lebih jago gitu loh. iya 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 Nah, benar-benar. ciri-cirinya apa sih? Pertama, biasanya perempuan itu lebih jago ngatur keuangan kalau dia tuh memang paham betul nih dengan hal-hal seputar keuangan. Kayak contoh dia paham tentang aset investasi, dia mengerti bagaimana membuat pilihan-pilihan, dia mengerti bagaimana menghitung, bagaimana mengevaluasi. Artinya dia udah lebih jago. Terus yang kedua, biasanya perempuan yang lebih mahir dalam mengelola keuangan tuh dia terbiasa punya laporan, Ji. Jadi bukan cuma Ah, sekedar suka dikasih duit aja, tetapi every end of month itu dia tuh punya report gitu. Jadi kayak iya. gimana sih kayak kita laporan sama presiden gitu kali ya, gitu kita menteri keuangan gitu kan kita laporan dong gitu dan di awal kita juga udah mencanangkan APBN kan, anggaran penerimaan dan belanja rumah tangga lah kalau Betul. kita di APBR gitu. Terus di akhirnya kita tuh kasih pertanggungjawaban gitu, apa yang udah dikasih, apa yang masuk ke keluarga dan udah dapat menjadi apa saja. So sebenarnya itu dua Oke. tuh indikator yang menunjukkan kalau memang kita tuh sanggup menjadi orang yang mengelola keuangan lebih baik. Kalau Yes. perkara boros nggak boros itu sebenarnya sifat. Jadi kalau kita Ah, harus bedakan iya iya iya. antara yang namanya sifat dengan keahlian. Jadi bisa loh ada orang yang boros, tetapi dia ahli banget dalam mengelola keuangan. Jadi dia Oh, oke. membuat solusi untuk keborosannya dengan membuat satu rekening khusus yang bisa disebut dengan post Oke. planning untuk dihamburkan istilahnya Rekening tuh hura-hura ya. memenuhi keinginannya dia. Oh, cakep, cakep. Oh, berarti sebenarnya ya kalau buat moms yang merasa bahwa aku tuh boros, udahlah ya, aku nyerah, aku tuh nggak usah sok-sok ngatur keuangan. Nggak apa-apa. Justru menantang diri kita untuk tetap bisa mengatur keuangan dan menantang diri kita untuk bisa bikin pos ya, satu pos gitu ya istilahnya. Satu pos untuk kita ya tadi dana hura-hura kita, dana keborosan lah, terserahlah moms mau namain apa ya. Itu malah seru ya nggak sih, Prit? Main sedikit ya, Ci. Jadi ada tiga nih sebetulnya yang perlu banget buat para moms dan juga dads ya tahu. Pertama money mindset. Ini tuh pikiran. Jadi ibaratnya tuh memang pola pikir kita nih yang harus di-set dengan menjadi lebih baik. Yang kedua tuh money habit. Nah, habit itu sifat. Jadi yang kayak tadi tuh boros, hemat itu kan kadang sifat ya udah turunan bawaan gitu loh. Udah lingkungan gitu kira-kira kayak Iya. gitu. Tapi itu bisa diperbaiki dan itu sebenarnya bisa ditata menjadi lebih baik sehari ke hari. Nah, ada yang Oke. ketiga namanya money literacy. Nah, literasi ini memang berhubungan dengan ilmu. So, sebenarnya Mm-mm. kalau dibilang siapa sih yang paling cakep mengelola keuangan, ya memang harus dia yang ilmunya paling tinggi gitu loh. Ya, Nah, ya, ya, jadi ya, jangan ya. berpikir bahwa, oh kalau misalnya habitnya masih buruk, berarti aku nggak bisa ngatur keuangan. Bisa. Nah, sembari mengatur Mm-mm. keuangan, habit kita juga diperbaiki. Gitu. Cakep, cakep. Itu justru malah kayak poin plus jadinya ya. Kita jadi sebenarnya nyambi nih, nyambi sambil kita ngatur keuangan, sambil kita juga memperbaiki habit kita. Nah, Ya. Prita, langkah awal nih buat Tas Sutri ya untuk bisa melakukan pengaturan keuangan keluarga tuh seperti apa sih? Apakah memang keterbukaan akan kondisi keuangan masing-masing tuh salah satu kuncinya gitu loh untuk menyamakan tujuan saat mengatur keuangan keluarga. Karena kan kita tahu ya kalau kita ngomongin tujuan keuangan bisa jadi beda, ya kan? Itu kan Betul. berarti harus disamain dulu ya nggak sih, Prit? Banget. Jadi sebenarnya banyak ya yang harus dipikirin, tapi aku coba kelompokin tiga yang paling utama banget nih. Ya, Yang ya, ya. pertama itu sebetulnya adalah komunikasi. Kalau kita Mm-mm. tidak punya komunikasi dengan pasangan kita, mau sampai kapanpun kita nebak-nebak. Kita mungkin punya asumsi. Dan kalau kita punya kekecewaan tuh kayak pakai kode keras gitu. Kalau aku bilang, kenapa sih sama pasangan sendiri kode keras gitu ya? Yang ngomong aja gitu loh. Kalau misalnya kita nggak bisa ngobrol sama pasangan, kita ngomong sama siapa? Pasti kan ada lah, either mungkin zaman dulu ya Dear Diary gitu, ngapain ngomong Dear Diary, udah ngomong aja sama pasangannya, aku sih selalu bilang kayak begitu. Nah kemudian yang kedua yang penting banget itu adalah sebetulnya bagaimana kesepakatan dalam rumah tangga itu dalam hal siapa sih sebetulnya yang membawa masuk nih penghasilan dalam dari bekerja ke dalam rumah tangga dan berapa Mm. banyak. Karena kalau kita ngomong siapa aja bisa aja dua-duanya. Tapi pada saat ngomong berapa banyak, berapa sih yang kamu rela kasih ke rumah tangga Ah, dari penghasilan kamu? Istilahnya kan kayak gitu. Karena ada orang yang mungkin relanya cuma setengah, ya, ada ya, yang ya, ya. 75, ada yang 80, dan kita nggak bisa salahkan gitu. Itu Yes. bukan sesuatu yang untuk diperdebatkan. Dan yang Oke. terakhir, yang penting banget itu sebetulnya tadi menentukan siapa yang menjadi manajer keuangan dalam rumah tangga.
Karena kalau kita tidak menentukan siapa manajer, ya berarti ada dua matahari kan di rumah gitu. Nanti gimana nih istilahnya itu evaluasi dalam pencapaian financial goals tersebut. So itu tiga hal tuh ya. Yang pertama tadi adalah komunikasi, yang kedua adalah gimana kesepakatan pembagiannya, dan yang ketiga siapa manajer keuangannya. Oke, Prit, balik sedikit ya Prita ya ke poin ke nomor 2 tadi soal kesepakatan. Berarti semua ini juga harus diomongin di awal dong. Agak sulit nggak sih kalau tiba-tiba di pertengahan setelah menjalankan pernikahan sekian lama, tiba-tiba baru mau kita bikin begini ya, tanpa kesepakatan di awal. Akan lebih baik di awal kali ya berarti ya Prit ya. Nah, sebetulnya lebih baik di awal tuh iya, Ji. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri, Ji, yang namanya hidup tuh dinamis. Maksudnya Iya gini, sih, iya sih. mungkin idealnya gitu ya, yang penghasilan terbesar tuh didatangkan oleh pasangan pria, misalnya gitu. Tapi kan kita nggak tahu yang namanya rezeki orang ya, Ji. Iya sih, Kadang-kadang setuju. mungkin di satu momen, oh ternyata yang rezeki lagi banyak banget malahan istrinya, misalnya Istrinya, gitu. iya, iya, Jadi iya, iya. artinya segala sesuatu tuh bisa dinamis, bukan berarti Mm, kalau udah ya kita sepakat di awal seperti itu, jadi saklek terus menerus seperti itu. mm, Karena mm. kehidupan kita pun juga dinamis, kadang-kadang Iya. juga ujian hidup, tantangannya juga beda-beda. So, aku Mm, akan suggest, betul, lebih baik semua diobrolin di awal supaya pada saat memulai itu tuh nyaman dan enak. Tapi oke. bukan berarti kita jadi kaku dan saklek dengan Ya, pokoknya. ya, 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 ya. Karena Oke. kalau udah ngomongnya pokoknya, itu sepertinya udah ketutup gitu loh. Komunikasinya Ya udah sih, nggak ya jalan, Ci. sih, Dan kalau komunikasinya ya nggak sih. jalan, kemungkinannya juga rendah tuh untuk mencapai financial goals yang udah kita tetepin. Oke, ini perlu kita ingat ya. Nah, Prita, eh, orang-orang itu pasti belajar dari kesalahan, baik yang dibuat sama diri sendiri atau mungkin yang dibuat sama orang lain. Nah, sebelum para moms nih mau cari cara nih, mulai belajar gimana caranya mengatur keuangan keluarga ya untuk tahun ini, kayaknya kita perlu tahu deh kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam mengatur keuangan keluarga tuh apa sih, Prit? Yang pertama, kita nggak mau evaluasi. Itu aku tuh ngeliat itu yang Oke. paling sering tuh. Jadi banyak sih moms yang udah nyatet gitu ya, rajin Mm-mm. banget nyatet. Terus aku tanya, abis Mm-mm. nyatet diapain? Ya udah nyatet aja, katanya gitu aja. Ya, 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 paham, Iya, paham. sebenarnya tuh nggak tahu gitu loh. Eh, ini polanya tuh gimana? Karena kita nggak Mm-mm. bisa samain ya, Ji. For example, Mm-mm. my family. Mm-mm. Itu ternyata polanya itu ya, biaya kuliner tuh tinggi banget. Dibandingkan dengan pembelian-pembelian seperti barang dan lain-lain. Jadi orang suka bilang, ih Prita Gozi hobi pakai barang branded. Dia nggak tahu aja pengeluaran terbanyak itu sebenarnya lebih di kuliner gitu. Oh iya, Itu iya, 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 iya. Oke, oke. jadi, dan orang kan nggak tahu ya kalau barang itu kan untuk mengganti kita bisa jual dulu. Jadi misalnya aku beli satu barang, terus kita bisa jual dulu, lalu kita baru beli barang yang lain. Nah kalau Iya, iya, makanan iya, nggak iya. bisa, Ji, orang udah masuk mau gimana lagi gitu loh. Iya benar Jadi sih. ya kan, jadi kan Hmm. artinya kalau buat keluarga aku sebenarnya pos yang terbesar itu pengeluarannya adalah kuliner. Nah, itu harus kita tahu tuh, karena Hmm. dari situ kita paham, oh ternyata personality dari rumah tangga kita tuh seperti apa, sehingga kita jadi tahu gitu loh, oh ke depannya apa yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, kesalahannya Hmm. itu tuh adalah menganggap remeh dana darurat. Jadi banyak banget yang merasa bahwa ya udahlah gitu ya, hidup tuh Mm-mm. kan jalanin aja, Tuhan tuh pasti baik sama kita. Ya iyalah, aku Mm-mm. tahu Tuhan pasti baik sama kita ya. Mm-mm. Mm-mm. Kadang saking baiknya Tuhan udah kasih kita duluan, kitanya lupa jadi barang gitu kan. Itu juga. Kadang giliran giliran ada ujiannya malah kita nggak punya Iya, 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 iya. apa namanya aset yang untuk menutup tersebut. Nah, kalau udah berkeluarga itu nggak bisa lagi pola pikirnya seperti waktu kita single dulu, Ji. Iya, Jadi iya, 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 iya. berkeluarga itu yang akan impacted kalau ada segala sesuatu tuh banyak gitu loh, bisa Mm-mm. pasangan Mm-mm. kita, bisa anak dan lain-lain. Mm-mm. So Mm-mm. dana darurat itu tolong deh kalau udah berkeluarga harus jadi motivasi utama. Iya. Dan yang terakhir, aku juga ngelihat ya banyak banget kesalahan di dalam rumah tangga itu tuh karena mungkin tinggalnya di area kompleks atau mungkin sekolah itu sering membanding-bandingkan gitu. Oh ya Itu iya. yang banget aku temukan di keluarga-keluarga muda terutama, apalagi kan sekarang banyak era media sosial ya, kita nggak bisa pungkirin itu akhirnya kita jadi kadang membelanjakan sesuatu bukan yang benar-benar kita mau atau kita butuhkan, Mm-mm. tetapi karena untuk mengikuti norma-norma society. Nah itu Ya, ya, bahaya, ya, ya, itu ya. gak sadar banget loh, uangnya tuh cepet habis kayak begitu.
FOMO, Prita, istilahnya ya nggak sih? Kita kan Betul. nggak pengen ketinggalan sama yang lain, sama ibu-ibu di sekolah, sama tetangga kita gitu kan. Ini nih yang harus bisa. Jiwa FOMO tuh kayaknya kadang-kadang perlu perlu pengaturan juga, nggak semuanya juga kita harus fear of missing out ya nggak sih, Prita? Betul, tapi faktanya memang susah Henji, gitu ibarat kayak semua orang pada bikin pesta ulang tahun, kayak kalau kita nggak bikin pesta ulang tahun kayak aneh gitu misalnya Iya, gitu. iya, iya, bener, 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 bener. Oke, Prita, gimana caranya nih kita ngatur keuangan keluarga yang bijak supaya kita tuh pengennya kan keuangan keluarga itu pengeluaran tuh terkendali gitu. Kalau kita tuh punya konsep atau pola saklek dalam mengatur mengatur keuangan tuh boleh nggak sih gitu? Apa atau harus seperti apa sih, Prita? Oke, jadi sebenarnya paling pertama nih yang penting banget untuk kita lakukan adalah membuat anggaran. Itu tuh penting banget, bikin anggaran tuh Oke, super oke. penting. Kalau nggak suka nulis dan lain-lain nggak apa-apa. Tetapi paling Mm-mm. nggak kita tuh udah bikin pos-posnya dibagi minimal jadi 3. Aku tuh Ya, sering banget ya di Zefinance tuh kita pakai 3 ini adalah post living, post saving, post playing. Jadi kalau kita bukan tipe orang yang detail, ya udah 3 itu aja. Jadi oke. pastikan kita membagi keuangan kita itu ada yang untuk biaya hidup, aku sebutnya post living, biasanya itu 50% of our income. Lalu harus ada yang memang mampu kita tabung dan investasi, itu namanya Ya. saving. 30% of our income, 30%. Lalu sisanya itu tadi aku bilang playing, 20% of our income. Nah, biasanya nih, Ji, susah saklek kalau ada pinjaman. Jadi masih ada cicilan. Nih, kayak gitu tuh agak susah nih saklek. Karena Ya. cicilan itu pasti akan memakan pengeluaran kita yang cukup besar. Jadi, Yes. kalau saat ini masih banyak cicilan, aku bilang nggak apa-apa selama cicilannya tidak melebihi 30% dari penghasilan kita. Biasanya nanti yang akan dikorbankan terlebih dahulu tuh ya savingnya pasti berkurang, lalu Mhm. playingnya juga harusnya berkurang. Lalu yang Mhm. kedua, setelah membuat anggaran, itu kita harus sepakat dulu nih sama pasangan, oke ini ya anggaran yang mau kita lakukan, baru kemudian kita pilih, oke kita mau pakai rekening apa. Jadi misalnya untuk yang saving, aku mau pakainya reksadana, atau enggak aku Mhm. mau pakainya emas. Nah udah sepakat aja, karena Mhm. setiap aset itu rekeningnya akan berbeda-beda. Rekening Mhm. misalnya untuk reksadana, ya namanya rekening investasi. Kalau emas ya berarti mungkin tabungan emas. Jadi macam-macam gitu. Bebas aja, Ya, ya, nggak ya. harus saklek seperti itu, tapi harus dipilih. Terus yang terakhir, pada saat kita mau berutang atau mengambil pinjaman, kalau kita udah punya tanggungan, kita tuh bener-bener harus milih banget apa yang mau kita utangin. Biasanya Mhm. aku akan bilang, kalian boleh ngambil pinjaman bantuan untuk membangun rumah atau membeli rumah. Karena Mhm. itu akan menjadi aset yang nominalnya itu akan hampir selamanya lah kita gunakan. Mhm. Benar-benar adalah kebutuhan dasar manusia. Karena kan itu rumah Oke. tinggal. Berikutnya baru kendaraan, berikutnya lagi mungkin baru yang lain-lain gitu loh. Artinya Hmm. kalau kita udah nggak single lagi, maka pola Ya, pikir kita juga harus berubah. Karena pinjaman-pinjaman yang kita ambil itu bisa diwariskan. betul. Oke, terkait cara mengatur keuangan keluarga tadi nih, moms dari WhatsApp grup Antara and Beyond, ada yang mau nanya nih. Jadi Mam Lena tuh minta tips dan trik agar kaum konsumtif tidak mudah tergiur dengan hadirnya diskon-diskon. Aduh, Prita, kayaknya bukan cuma kaum konsumtif ya, kita juga pasti akan mudah tuh tergiur dengan diskon-diskon. Satu satu, dua dua, tiga tiga, empat empat, guys. Bu, tanggal cantik di diskonin sekarang. Itu dia pertanyaannya ya, mirip kayak orang nanya gini, gimana caranya kami kaum yang doyan boba nggak minum boba? Lah gimana ya? Oh. Cara paling gampang ya tentu aja uninstall. Itu udah paling gampang karena if you cannot control yourself, then don't be near it. Artinya gini, kalau kita tidak mampu mengendalikan diri deket-deket api, kita jangan bermain api. Ya memang kita matiin apinya, istilahnya kayak gitu. Oke. Tapi itu bukan kedewasaan sebetulnya dalam finansial. Karena kedewasaan finansial itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jadi, kalau benar-benar moms ini nggak sanggup gitu ya ngatasin apa. Jadi misalnya nih mau tidur aja Ji, itu aku sering banget dapat bilang, Mbak aku 5 menit sebelum tidur aja check out katanya. Nggak, aku 5 menit sebelum tidur kayaknya pak baru Ah.
telepon ya, dia check out gitu kan. Jadi memang apa Iya, kebiasaannya iya, beda iya, iya. banget. Nah, itu berarti satu adalah uninstall. Kedua, kalau udah mulai bisa dewasa, bagus. Aku akan bilang, nggak apa-apa shopping. Tapi memang udah punya satu rekening khusus yang aku sebutnya post playing. Nah, ini dia nih caranya. Hmm. Punya satu situs favorit kita, apps favorit kita buat belanja, lalu kita sambungkan dompet digitalnya ke situ. Dengan kata lain, Moms hanya boleh shopping dengan berapapun uang yang Moms taruh di Postplay. Hmm. Jadi Iya, iya, kalau iya, iya. ternyata jatahnya udah habis, nggak boleh tuh klik pay later. Nggak boleh. Iya itu bahaya loh. Nggak boleh ya. Nah, Oke, masalah baik. fiturnya gitu. Jadi ya udah kita nggak boleh. Jadi kita hanya mesti disiplin. Aku bisa Iya, iya. bantu gimana caranya, tetapi kamu harus disiplin. Yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan yang kayak koin-koin rewards dan lain-lain untuk at Mm-mm. least mengurangi jumlah pembelanjaan yang kita lakukan, yang kita bayarkan gitu. Mhm. Atau kayak saya nggak punya karena takut. Yang nomor satu kan itu berarti udah uninstall. Kalau Aku aku sih takut soalnya, Prit. Tapi sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir ya, kayak momen-momen kayak tadi tuh diskon-diskon atau kayak di tanggal kembar, tanggal cantik ada promo-promo, itu kan kita sebenarnya lumayan berhemat ya Prita ya. Kayak aku inget banget nih kayak satu tuh waktu aku pernah ditawarin sama temen aku beli bedak yuk, ini buy one get one nih. Lo butuh apa? Kita bagi dua yuk, kan lumayan. Iya juga ya sebenarnya ya, asal iya, pinter-pinter aja. memang iya. Mm. Nah, aku tambahin tips yang terakhir, karena perempuan itu kan sebenarnya kadang-kadang doyan shopping ya, tetapi Iya. kadang shoppingnya juga bukan buat dirinya dia, makanya adalah Iya. muncul apa job sekarang tuh personal shopper. Jadi kalau emang kita Ah. hobinya browsing dan shoppingnya, kita suka tuh perasaan itu, ya udah jualan aja Bener gitu. juga. Lumayan tuh dapat penghasilan. Oke, berikutnya pertanyaan dari Mom Yemi. Bedanya tabungan dan dana darurat apa sih? Terus idealnya berapa persen dari pendapatan kita per bulan yang harus disisihkan untuk dana darurat tersebut? Mami Emi, aku suka banget dengan pertanyaannya karena banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan antara tabungan dengan Ya, dana darurat. Dia hanya berpikir, ah, aku kan punya cash, berarti aku punya dana darurat. ya, Jawabannya ya, ya, itu. ya, ya. Oke, bedanya yang paling utama adalah kalau kita berbicara tabungan, kita berbicara sebuah tujuan yang kita tahu untuk apa. Misal, aku nabung buat masuk SD. Aku nabung karena aku mau liburan kemana berapa tahun lagi. Aku nabung untuk DP rumah. Itu nabung. Jadi selesai proses menabung, emang uangnya akan kita pakai untuk sebuah tujuan yang kita inginkan. Kalau dana darurat, itu kita Mm-mm. menyisihkan uang, mencadangkan uang tanpa kita tahu kita Ya. pakainya untuk apa, kita pakainya kapan, dan kita pakainya berapa banyak. Mhm. Oke, oke, Biasanya oke. juga kalau tabungan ujungnya itu adalah sesuatu yang menyenangkan, kalau dana darurat ujungnya itu sesuatu yang sifatnya musibah karena itu Hmm. darurat, nggak enak dan lain-lain gitu ya. So itu adalah dua perbedaan utama. Lalu perbedaan yang ketiga adalah alatnya untuk mengumpulkan. Kalau Mhm. kita bicara tabungan, maka sebenarnya kita tuh bisa bebas loh. Boleh pakai tabungan biasa, boleh pakai aset investasi seperti reksadana, mau saham juga bisa, makanya ada istilah Mhm. nabung. Ya. Tapi kalau dana darurat, karena kita nggak tahu mau pakainya kapan, mungkin Mhm. aja dadakan-dadakan diperlukan untuk ditarik, maka pilihannya nggak banyak. Memang biasanya kita naruh dana darurat itu hanya di tabungan biasa atau reksadana pasar uang. Jadi Mhm. kalau mami nggak tahu reksadana pasar uang itu apa, ya udah pakai aja tabungan biasa. Kalau mami ini bilang, kan bunganya atau hasilnya kecil banget, karena memang dana darurat kita nggak nyari untung. Kita tuh nyari ketenangan. Hmm. Nah, sekarang cara ngumpulinnya gimana? Kalau dana darurat itu sebetulnya yang kita lihat nanti hasil akhirnya harus berapa. Misal Oke. Mami punya pengeluaran tiap bulan 5 juta. Berarti dana darurat minimum yang Mami ini harus kumpulkan adalah 15 juta. Tiga Hmm. kali 5 juta. Nah, sekarang pertanyaan dari Prita. Untuk bisa nyampe 15 juta, Mami Emi tiap bulan bisa nyisihin berapa? Iya, Kalau iya benar. memang bisa nyisihin tiap
sebulan sejuta ya berarti 15 bulan kekumpul tuh. Iya, Kalau misalnya bisa iya. 2 juta, oh berarti bahkan mungkin sebelum akhir tahun udah kekumpul tuh. Jadi Mm-mm. persentase khusus untuk mengumpulkan dana darurat karena yang kita kejar itu adalah saldo idealnya. Gitu kira-kira. Oke, oke. Hmm. Ngomongin soal asuransi buat kita yang sudah berkeluarga. Kita tuh Yes. penting gak sih punya asuransi? Dan kalau kita punya anak-anak, anak-anak tuh butuh dikasih asuransi nggak sih? Misalnya kayak anak-anak aku kasih asuransi jiwa. Kan anak-anak kan sebenarnya bukan breadwinner ya gitu loh. Nah itu gimana tuh Prita? Oke, ini ada urutannya nih, Ji. Jadi yang Hmm. pertama yang harus semua orang punya tuh asuransi kesehatan. Nah, Hmm. asuransi kesehatan ini penting berapapun usianya. Kalau kita Oke. tidak memiliki kemampuan untuk membayar premi, mungkin kita bisa coba dengan iuran BPJS Kesehatan terlebih Yes, dahulu. yes, yes. Itu yang paling banget deh yang memang perlu kita punya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya itu, kita bisa naik nih. Katakanlah, oke, misal anak kita atau kitanya sendiri punya riwayat kesehatan yang cukup sering berobat gitu ya. Nggak ada salahnya memang untuk mengambil tambahan asuransi kesehatan. Karena bisa jadi Hmm. asuransi yang mungkin dapat dari tempat bekerja tidak cukup. Jadi memang harus Hmm. kita tambah. Nah, naik lagi itu sebetulnya kebutuhan yang namanya asuransi jiwa. Nah, betul. Waktu Angie mengatakan bahwa kan anak kita bukan breadwinner, betul. Tapi kadang-kadang di kultur tertentu, Ji, aku mohon maaf ya, karena kita kan nggak tahu umur orang itu seperti Iya. apa. Ada Iya. yang kulturnya misalnya kalau tutup usia, upacaranya banyak, upacaranya besar. Oke, oke, Paham oke, kan? oke. Ya, Iya, iya, contohnya iya, iya. misalnya kayak teman-teman yang dari Bali atau mungkin teman-teman dari daerah mana. Nah, sebenarnya kadang-kadang asuransi jiwa itu diambil hanya untuk menutup biaya Oke. kematian. Begitu. Itu tidak ada Paham, paham. salahnya dan itu tidak Iya, kenal iya, iya. usia. Seperti aku bilang, ya namanya Mm-mm. umur kan Tuhan Iya, yang iya. tahu gitu, bukan kita. Oke. So, kalau memang Anda berasal dari kultur yang seperti itu, ya nggak ada salahnya. Tapi kalau Mm-mm. misalnya seperti keluarga Prita kan aku Muslim dan aku juga bukan dari Mm-mm. kultur seperti itu, ya emang kalau ada yang tutup usia ya memang ya udah gitu loh. Jadi Mm-mm. Mm-mm. mungkin tidak perlu sampai Oke, apa banyak itu gitu loh asuransinya. Jadi oke, kita tuh mengukur-ukur sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. oke. Prita, soal isu resesi ekonomi yang katanya tahun 2023 ini akan terjadi nih ya. Hmm. Apakah kita nih para keluarga Indonesia harus khawatir juga atau katanya enggak kok nggak nyampe ke Indonesia? Karena ini juga ada pertanyaan dari Mom Maria Ulfa, apa nih yang harus diperhatikan dalam berinvestasi terutama di tengah isu resesi tahun ini nih? Mm-mm. Jadi yang pertama sebenarnya namanya ketidakpastian sih ada, Ji, gitu ya. Tetapi Mm-mm. apakah memang sampai resesi atau enggak kita nggak tahu. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa Indonesia ini kan tetap mengikuti perekonomian dunia ya. Jadi artinya kalau ada negara-negara yang mengalami hal seperti Mm-mm. apa ya sedikit banyak kita pasti adalah pengaruhnya ke tempat kita. Iya, iya, iya. Terlebih kalau misalnya kita bekerja di perusahaan yang ada hubungannya dengan dunia gitu kan. Misalnya Mm. apa bekerja di perusahaan asing, global dan lain-lain. Nah, itu mungkin ada pengaruh sedikit banyak tuh ada. Oleh sebab Oke. itu, solusinya adalah satu, miliki dana cash yang cukup. Jadi, Ah, kalau ya, dana ya, ya, darurat ya. tadi Perita bilang idealnya minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan, tapi kalau bisa diperbesar lebih bagus lagi. Jadi, Yes. cash itu memang harus cukup untuk memasuki masa yang penuh ketidakpastian. Terus yang kedua, yang ditakutin itu sebetulnya suku bunga yang naik, Ji. Kalau suku bunganya Mm-mm. naik, orang-orang yang saat ini punya cicilan, tuh cicilannya bisa naik. Itu Mm-mm. aja. Jadi Mm-mm. dengan Mm-mm. kata lain, kalau kita saat ini punya cicilan yang floating, nah mesti waspada tuh. Karena memang ada Mm-mm. kemungkinan cicilan yang harus kita bayar jadi naik karena suku bunganya Mm-mm. juga Mm-mm. naik. Kira-kira gitu. Oke. Solusinya gimana? Solusinya ya jangan ambil cicilan baru dulu gitu loh. Ya, Kira-kira ya, ya. Tahan sampai dulu, tahan ya. sampai mungkin kondisinya tuh lebih kondusif. Nah, yang Oke. terakhir, kalau memang satu pekerjaan kita nggak terdampak nih, mungkin teman-teman di sini ada yang ASN atau gimana, kayaknya sih nggak terdampak, misalnya gitu. Terus nggak punya cicilan, berarti kan nanti investasi lebih bebas nih. Sebetulnya investasi di mana itu tergantung kita mau pakai uangnya kapan. Oke. Malahan di momen-momen krisis yang mungkin pasar modalnya turun, berarti itu menjadi momen yang baik untuk kita beli karena barangkali Ah, cuma iya. 10 tahun lagi naik gitu. Oke, oke. Oke. Ini mungkin
kita masih sedikit waktu nih, Prit, untuk aku pengen tahu nih tren investasi di tahun 2023 nanti secara singkat apa nih, Prit? Oke, kalau banyak ekonom bilang di momen-momen yang penuh ketidakpastian, biasanya nih orang beralih ke Hmm. safe haven. Safe haven itu ya emas gitu ya. Jadi untuk Paham. negara-negara atau orang-orang yang percaya bahwa oh kayaknya akan krisis nih gitu ya, terus dia malah kepingin memperkuat ekonomi keuangan rumah tangganya dia nggak mau ngelihat naik turun, biasanya dia akan lebih prefer ambil aset investasi seperti emas. Tapi Oke. kalau view dari rumah tangga itu malah melihat krisis itu sebagai suatu peluang, terus yang kedua dia punya idle cash yang banyak, Ji. Terus yang Hmm. ketiga untuk tujuan-tujuan keuangan anak-anaknya uangnya juga misalnya udah tersedia, maka sebetulnya dengan cash yang ada itu menjadi momen untuk menyerok istilahnya tuh Iya sih. gitu. Iya sih. Benar, betul banget kan. Jadi mereka yang Mm-mm. paham tentang saham dan lain-lain ini malah jadi momen yang menarik banget Iya. gitu loh untuk Heeh. mengambil itu semua gitu loh. Jadi aku sih melihatnya ada dua view itu yang kemungkinan dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Nah, cakep tuh. Mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung aja DM Prita Gozi atau Zap Finance ya. Pasti akan dijawab sama Prita dan juga teman-teman dari Zap Finance. Terima kasih banyak Prita. Senang deh kita bisa ngobrol-ngobrol tentang menata keuangan keluarga di tahun yang baru bersama Prita Gozi, Principal Consultant dan juga CEO dari Zap Finance. Terima kasih ya Prita. Sekali lagi selamat tahun baru dan thank you for sharing. Dan terima kasih juga buat Moms yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Mother and Beyond. Sampai jumpa.